Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan juga muslimat yang dikasihi oleh Allah. Insyaallah hari ini merupakan hari yang keempat ya. Kita bertafakur alam dengan menggunakan objek yang ada di sekitar kita. Dan ini di samping rumah saya ini ada beberapa tanaman, ada avocado, ada mangga, ada biterung, ada cili, ada betik, ada laici, ada mata kucing ya, ada jagung, ada sukun dan lain-lain, banyak sangat ayah tanam. Dan tadi suami saya mencoba untuk mengalihkan satu tanaman yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan pokok kelapa, dan tanaman itu namanya kedondong ya. Dan ayah kayaknya membuat lubang, dan ketika ayah membuat lubang itu saya perhati diameter untuk pembuatan lubang itu seberapa, kemudian kedalamannya itu seberapa. Saya belajar, walaupun ayah saya bukanlah dikatakan sebagai al-hukama ya, tetapi menurut saya pribadi, hukama, hakim itu adalah orang yang memiliki banyak maklumat berkaitan tentang pola yang ada di alam dan fenomena-fenomenanya untuk diambil sebuah pelajaran sehingga menghasilkan keimanan dan keilmuan yang mantap serta praktis amal yang soleh gitu. Jadi tidak ada satupun tanaman yang dibeli oleh mak misalnya, melainkan ayah akan mencari letak-letak titik-titik tanaman mana yang akan ditanam itu. Dan bila membuat lubang tanaman itu, mesti ayah akan menggali sampai dalam, betul-betul dalam dan luas, supaya katanya akar itu boleh menembus sampai bawah ketika dalam proses pertumbuhannya dan perkembangannya. Ketika misalnya akar itu sampai ke bawah, maka pokok itu akan menghasilkan batang yang tegak dan sempurna untuk akhirnya boleh menjadi sandaran utama bagi buah yang akan menempel pada ranting-ranting dan cabang-cabang yang bersandar kepada batang itu. Jadi kalau batang itu macam tulang belakangnya seseorang lah ya, begitu kuat dengan adanya akar yang menghujam ke dalam. Istilah Al-Qur'annya adalah asluha sabit wa far'uha fis sama'. Akarnya menghujam ke dalam dan cabangnya menjulang ke angkasa. Okey. Itu saya perhatikan ayah, dan itu selari dengan apa yang diperkatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwasannya beliau mengatakan, benamkanlah dirimu pada tanah kehinaan, karena tidaklah pokok itu menjadi sempurna pertumbuhannya dan juga buahnya, melainkan selepas dibenamkan pada tanah yang sangat dalam.
Dan hari ini kita akan belajar tentang falsafah tanaman dalam polanya ya, yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuh kembang itu menjadi ciri khas tanaman. Tetapi subhanallah, ketika misalnya Allah menjelaskan tentang pendidikan anak, perkembangannya, pertumbuhannya, itu ternyata menggunakan sampel tanam-tanaman. Dalam bahasa Arab, kalau tanam-tanaman itu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu dianggap sebagai an-nabat. Alif lam nun ba alif ta, an-nabat. Kalau nabata tumbuh, yanbutu menumbuhkan. Kalau nama itu berkembang, yanmu ia berkembang, fi'il mudhari'nya. Oke, an-numuwah perkembangan. Jadi ketika saya membaca ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-37, selepas sahaja Hana melahirkan anak perempuannya yang diberi nama Maryam, kemudian Allah menerima nazarnya Hana, dan akhirnya Allah menumbuh kembangkan Maryam dalam pola asuhan Nabi Zakaria. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Allah menerima nazarnya Hana ya, dengan penerimaan yang sangat baik. Lalu Allah menumbuhkan, ya, yang menumbuhkan itu cuma Allah. Kita tak ada berhak digelar sebagai penumbuh, pengembang ya. Fa'ambataha, lalu Allah menumbuhkan nabatan hasanan dengan pertumbuhan yang sangat baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria yang mengambil pendidikan untuk Maryam itu. Oke, ini saya bagi satu ayat ya. Jadi ternyata dalam isu pendidikan itu Al-Quran menggunakan istilah pertumbuhan. Tetapi dewasa ini, mutakhir ini, kita lebih suka dan terbiasa mendengar percetakan, mencetak kader Rabbani. Mana boleh kader manusia dicetak, tak boleh manusia di print out ya, tak boleh di copy paste ya. Jadi yang ada itu adalah pertumbuhan. Kalau percetakan tidak ada sebuah proses yang begitu panjang. Tapi kalau pertumbuhan, kita boleh tengok bagaimana petani itu menanam tanaman dan memberikan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, untuk akhirnya Allah yang akan menumbuhkan dan mengembangkannya melalui sentuhan-sentuhan petani itu. Oke, jadi konsep kelak, yaitu kelak untuk kamu, itu adalah konsep yang sebetulnya berasal daripada hati nurani manusia, yaitu fitrah manusia. Bahwa ketika saya lama berinteraksi dengan ayah, dengan ibu, mereka dah tak fikir tentang diri mereka. Bagi mereka makan cukup, kalau ada telur digoreng, kalau ada tahu digoreng ya, atau kalau ada tempe ya, dimasak. Simple. Tetapi walaupun sesimpel itu, ternyata fikirannya tidak terhenti untuk diri mereka yang boleh sekadar makan, tapi bagaimana mereka juga menjadi khalifah yang akan meninggalkan sesuatu untuk anak keturunan. Begitu. Jadi misalnya di belakang saya ini, kalau tuan perasan ya, di belakang saya tempat ini adalah pokok mata kucing. So di kawasan kami di Lamongan ini, hampir di halaman rumah itu, buah mangga ke mata kucing ke, itu menjadi satu tanaman atau rambutan, menjadi tanaman yang wajib begitu, sebab tempatnya sangat panas dan di kawasan dataran tinggi. Oke, tapi tepi laut ya, bukan dataran tinggi pegunungan, dataran tinggi tapi tepi laut. Jadi misalnya ya, satu ketika itu nanti dalam beberapa tahun kemudian, misalnya anak saya memakan buah yang keluar daripada tanaman yang
ditumbuhkan oleh Allah melalui air tangan ayah nih. Misalnya ya, mereka memetik buah mata kucing itu, atau memetik buah avocado ya, atau memetik mangga Miyazaki dari Jepun. Saya akan kata, saya bukan bernazar ya, saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu pesan ya. Saya akan berkata, wahai anakku, sesungguhnya buah mata kucing yang kamu makan hari ini bukanlah berasal dari pokok yang ditanam semalam oleh atuk kamu, tetapi ia merupakan hasilan daripada pokok yang ditanam oleh atuk kamu beberapa tahun yang lalu. So artinya di situ anak akan belajar tentang sebuah proses, bahwa untuk menikmati sebuah hasil itu perlu ada proses yang dijalani. Maka saya akan mengajarkan kepada mereka bahwa hidup itu bukan tentang seberapa cepat untuk mencapai tujuan, tetapi bagaimana menghadapi lika-liku perjalanan menuju tujuan tersebut. Jadi lika-liku yang dialami oleh atuk, wahai anakku, adalah setiap pagi akan mengambil air daripada perigi, diangkut, disiram satu-satu, okey. Dengan entah bahasa apa yang disampaikan ayah kepada tanaman itu, Allah alam, tetapi seiring dengan waktu ya, melalui sentuhan tangan atuk kamu itulah pembajaannya, penyiramannya, pencantasannya, Allah akhirnya menumbuhkan. Allah menghargai kerja atuk kamu, walaupun atuk kamu meninggal nanti, ternyata dia meninggalkan untuk kalian yang namanya tanam-tanaman. So sebetulnya berkaitan tentang tanaman ini ya, sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi oleh Allah, kita mungkin hanya melihat secara zahir tanaman ini ditumbuhkan Allah, dikembangkan oleh Allah melalui kerja-kerja kita ya, melalui usaha-usaha kita. Tapi sesungguhnya ini hanyalah preview, ini hanyalah sebuah gambaran secara zahir yang kesat mata, yang boleh disaksikan. Tapi sebetulnya dalam diri kita ada tanaman, dalam diri kita ada tanah, dalam diri kita ada, okey, nanti dari sini ya. Dalam diri kita ada yang namanya pokok, sehingga kalau misalnya kita memperhati fakta yang di luar lalu kita bawa ke yang dalaman, sebetulnya kita akhirnya boleh belajar sesuatu secara meyakinkan. Oh, ketika saya menanam tanaman dan Allah tumbuhkan, sudah sepatutnya saya juga menanam tanaman pada tanah hati anak-anak saya, supaya pada tanah hati anak-anak saya itu tumbuh tanaman. Pertama, tanaman keimanan yang ada dalam hati. Kedua, tanaman keislaman yang ada dalam dadanya. Ketiga, tanaman keihsanan yang ada dalam fuadnya. Dan yang keempat, tanaman keikhlasan yang ada dalam lubnya. Jadi ketika mana Allah menyediakan 4 lapisan tanah dalam hati anak kita itu, sepatutnya parent akan memberikan sentuhan-sentuhan, bukan sentuhan ya, menanam di situ benih-benih yang namanya benih keimanan, benih keislaman, benih keihsanan, dan juga benih keikhlasan. Bila ditanam itu, kita akan memberikan pembajaannya, kita akan memberikan siramannya, kita akan memberikan pendedahan pada mata cahayanya. Semua kita akan berikan untuk akhirnya Allah lah yang menumbuhkan. Karena itu pendidikan dalam terminologinya Al-Asfahani adalah yaitu satu proses penumbuh kembangan sesuatu dari yang tidak sempurna menjadi sempurna dengan secara bertahap-tahap. Maka kita boleh perhati sekarang ini, mungkin siapa yang tengok dalam video saya ya sekadar inilah pertumbuhan dan perkembangan buah pokok pokok mata kucing ya. Tetapi beberapa tahun kemudian mungkin ketika saya live di sini akan mengalami perubahan dan anjakan. Seperti itulah hakikatnya kita mendidik anak-anak kita. Sudah sepatutnya kita terus perhati apa-apa yang berkaitan tentang tanaman untuk hati anak-anak kita dengan bercermin kepada fenomena alam ini. So sebetulnya masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan karena hujannya lebat. Maka saya putuskan sampai di sini sahaja.
Oke, esok saya akan sambung tentang masalah hujan yang menyirami tanaman. Bagaimana kita kaitkan dengan pendidikan untuk anak-anak di awal usia. Apakah simbolik air hujan ini? Apakah air hujan ini adalah simbolik seorang ayah? Pintu tertutup. Ayah, ataukah air ini adalah simbolik seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya? Tunggu esok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.